Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 3 dari sistem parkir gedung atau mobil motor akan mempresentasikan proposal kami tentang perencanaan sistem parkir gedung, mobil atau motor berbasis kartu RFID. Proposal ini disusun oleh yang pertama ada Anissa Ulhasanah dengan NIM SSI 2022-02856, Gina Nur Elinda SSI 2022-02940, kemudian Imam Arizal dengan NIM SSI 2022-03162, dan Sarah Karandia dengan NIM SSI 2022 03067. Ya. Langsung ke pendahuluannya aja Mas Ijal. Jadi kelompok kami akan merancang sistem parkir gedung yang berbasis RFID. Di era pertumbuhan teknologi ini, banyak sekali teknologi yang bisa digunakan untuk memudahkan permasalahan manusia. Contoh saja parkir. Nah, parkir sangat dibutuhkan di area gedung-gedung seperti mall, gedung kantor, sekolah, kampus, dan lain sebagainya. Area parkir uh, umumnya umumnya itu diperlukan pada area-area tersebut untuk menjaga keamanan kendaraan pengunjung. Nah, banyak gedung yang masih menggunakan metode parkir kuno dan mengakibatkan kurang terjangkaunya kinerja sekuritas. Nah, maka dari itu, kami selaku kelompok akan merancang sistem otomatis parkir menggunakan RFID, yaitu Radio Frequency Identification, yang mana sistem ini bisa melakukan autentikasi kendaraan si pemilik dengan canggih, tidak melibatkan petugas yang memantau langsung, sistem dapat memperlihatkan tanda waktu saat keluar dan masuk kendaraan agar informasi yang didapat lebih detail. Nah, rumusan masalah yang dicari yaitu bagaimana sih perencanaan sistem parkir gedung yang berbasis RFID tersebut. Nah, maka kita membuat proposal ini dengan tujuan untuk mengetahui perencanaan sistem parkir gedung yang berbasis RFID itu apa saja. Nah, kemudian ada bab perencanaan yang akan dibacakan oleh Mbak Anissa Ulhasanah. Mbak Anissa Ulhasanah dipersilahkan. Ya, terima kasih. Pada bab 2 ini berisi perencanaan. Yang pertama ada metode penelitian, di dalamnya ada studi literatur, kedua ada penelitian laboratorium, ketiga ada penyusunan laporan penelitian. Untuk selanjutnya ada metode perancangan sistem, di mana di sini kami menggunakan metodologi waterfall. Alasan kami menggunakan metode tersebut karena menurut kami metode ini sangat cocok dan lebih efisien untuk sistem yang akan kami kerjakan. Untuk selanjutnya ada studi kelayakan. Yang pertama ada kelayakan operasi, kelayakan teknis, dan juga kelayakan ekonomi. Next. Oke, untuk selanjutnya di bab analisa ya. Di sini ada analisa perancangan sistem parkir kendaraan gedung berbasis RFID. Analisis kebutuhan sistem meliputi spesifikasi fungsional, perangkat keras, dan perangkat lunak. Perencanaan dan implementasi menghasilkan pula rupa berupa miniatur gerbang parkir yang siap uji. Untuk pengujian sistem meliputi penggunaan fungsional dan performansi dari sistem. Kebutuhan fungsional dari sistem parkir ini yaitu sistem mampu mengolah dan membaca citra, memasukkan menjadi nomor plat, nomor yang bisa dikirimkan ke kompetitor melalui jalur serial. Sistem harus mampu melakukan autentifikasi kendaraan berdasarkan plat nomor dan RFID. Nah, di sini perencanaan sistem parkir gedung mobil dan motor berbasis RFID melibatkan beberapa langkah penting. Salah satunya ada analisis sistem parkir yang sekarang. Untuk yang kedua, pemilihan teknologi RFID.
Untuk yang ketiga, pengembangan sistem parkir otomatis. Untuk yang keempat, penggunaan microcontroller. Untuk yang kelima, ada pengujian dan validasi. Dalam konteks ini, teknologi RFID digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola kendaraan yang parkir di gedung seperti motor dan mobil. Nah, untuk yang kedua ada analisis sistem dan kondisi perparkiran kendaraan saat ini. Analisis sistem dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi bisnis proses awal menjadi proses value added atau non value added. Tahap ini mengidentifikasikan seluruh proses yang telah dipetakan dalam diagram air proses bisnis di awal sistem. Untuk yang ketiga, ada identifikasi proses value added dan non value added. Nah, di sini tuh ada tabel, bisa kalian lihat ya. Untuk tabel yang pertama itu tabel 4.1, ada pemetaan bisnis proses awal. Untuk yang kedua, ada diagram pemetaan alir sistem awal keluar masuk kendaraan. Nah, untuk yang keempat ada analisis kelemahan dan kekurangan sistem perparkiran awal. Kendala dan kelemahan yang terdapat dalam sistem perparkiran metode tiketing yang ditulis manual di gedung antara lain. Sistem parkir rentan terhadap pencurian. Tidak adanya data yang tersimpan. Karena tidak ada data pemilik dan informasi kendaraan yang disimpan. Untuk selanjutnya, tidak semua kendaraan diperiksa dan diberi karcis. Pengendara tidak mau meminta karcis dan langsung masuk ke dalam gedung. Bila hujan, maka petugas jaga juga kebasahan. Keharusan memberi cap, menulis plat nomor, dan mengganti warna tiket di setiap harinya. Untuk yang kelima, ada perancangan sistem perparkiran kendaraan baru. Dari analisis bisnis proses lama dapat diketahui bahwa kelemahan dan kekurangan sistem tersebut dapat diatasi dengan menerapkan sistem manajemen yang menggunakan teknologi RFID. Keunggulan dari sistem ini yaitu untuk yang pertama, tindakan pencurian dapat diatasi karena untuk yang pertama, tindakan pencurian dapat diatasi. Untuk yang kedua, data kendaraan, data pengguna atau pemilik, dan data kejadian keluar masuk kendaraan tersimpan dalam basis data. Untuk yang ketiga, ada sistem yang terotomatisasi akan memberikan kepraktisan bagi pengguna dan penjaga. Untuk yang keempat, ketertiban meningkat. Untuk yang kelima, mengurangi biaya karena diperlukan operator jaga yang lebih sedikit dan tidak perlu melakukan pengadaan karcis. Untuk yang keenam, pada saat musim hujan, petugas jaga dan pengguna kendaraan tidak akan kebasahan. Mungkin untuk bab 3 soal untuk menganalisis cukup segitu aja. Oke. Untuk selanjutnya yang bab keempat adalah desain. Nah, desain dari program perencanaan sistem parkir berbasis kartu RFID ini, di bab desain kita bahas tiga hal, yaitu UML dan diagram activity. Yang kedua nanti ada use case, sorry. Yang selanjutnya ada perencanaan database dan juga perancangan user interface. Untuk yang pertama tentang UML dan diagram activity, UML sendiri ini adalah singkatan dari Unified Modeling Language versi 2.0, adalah sekumpulan konversi permodelan yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan sebuah sistem software yang terkait dengan objek. Nah, ada juga activity diagram yang kedua. Di sini adalah melukiskan aliran kerja atau aktivitas dari satu konfigurasi atau proses bisnis atau menu yang terdapat di perangkat lunak. Nah, yang pertama di sini ada gambar 2.1 ini, activity diagram tentang registrasi smart card. Yang kedua, di sini ada activity diagram melakukan top up smart card. Yang ketiga, di sini ada activity diagram parkir kendaraan masuk. Yang keempat, di sini ada activity diagram dari
parkir kendaraan keluar. Yang kelima, di sini ada activity diagram cek saldo. Nah, yang kedua kita bahas adalah use case. Nah, use case sendiri di sini adalah permodelan sistem informasi yang akan diciptakan. Use case sendiri menggambarkan interaksi antara satu atau lebih aktor ataupun pengguna melalui sistem informasi yang akan diciptakan. Secara sederhananya, use case dipakai bertujuan memahami fungsi apa saja yang ada di dalam satu sistem informasi dan siapa saja yang mempunyai wewenang menjalankan fungsi-fungsi itu. Nah, di sini ada diagram use case dari perancangan sistem parkir ini. Yang selanjutnya kita bahas adalah rancangan database. Nah, pada bagian ini dijelaskan mengenai perancangan database yang digunakan pada sistem peminjaman aset perusahaan berbasis RFID atau Radio Frequency Identification. Yang tabel pertama di sini ada tabel jabatan. Jadi nanti kita masukkan ID jabatan, kita masukkan tipenya tipe integer, ada 5. Yang kedua nama departemen, kita masukkan tipenya ada varchar, kita masukkan 50. Dan selanjutnya ada tabel departemen, ada juga tabel karyawan, ada juga tabel top up, dan ada juga tabel parkir. Nah, di tabel parkir sendiri kita pakai banyak tipe karena kita juga menggunakan tanggal, tentunya di tanggal masuk, dan waktu di jam masuk. Jadi ada kita pakai tipe integer, date, varchar, sama time untuk database-nya sendiri. Nah, yang keempat ini ada rancangan user interface. Perancangan halaman aplikasi merupakan hal penting yang perlu dipertimbangkan. Nah, sebagai gambaran, ini kita ambil arsip di Pengadilan Tinggi Militer Cakung. Nah, seperti pada gambar berikut ya. Layout website dibagi menjadi 4 bagian. Pada tabel ya, di atas ada header, ada sidebar kiri, dan ada kontennya di sebelah kanan, dan yang di bawah ada footer. Nah, kurang lebih itu untuk uh, desain dari perancangan sistem parkir berbasis RFID ini, teman-teman. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Sarah. Ya, eh, mungkin seperti itulah awal gambaran perancangan sistem parkir yang berbasis RFID yang akan kita rancang nanti. Semoga bisa dicerna dengan baik dan semoga bisa diterapkan nanti di teknologi-teknologi yang ada nanti. Terima kasih untuk teman-teman atas waktunya. Kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.